Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Wahyu Eka Safitri dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 17. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk memblokir situs website dengan dua klien. Nah, di sini saya memblokir situs website dengan satu klien. Yang satu klien ini kita tujukan ke website sosmed atau YouTube yang akan saya blokir, dan yang kedua ini saya tujukan di website game online. Ini saya tunjukkan untuk topologi yang saya gunakan. Nah, yang di atas sendiri itu ada PC. Nah, PC ini saya gunakan sebagai internet. Dan kemudian yang bawahnya itu ada router. Router ini saya gunakan sebagai mikrotik. Dan yang ketiga itu ada switch. Switch ini saya gunakan sebagai penghubung antara router dan PC klien. Di sini saya juga punya dua PC sebagai klien. Nah, PC satu ini kita ibaratkan sebagai Windows XP. Nah, Windows XP yang pertama ini digunakan untuk memblokir situs website dari sosmed atau YouTube tadi. Dan yang kedua, PC yang kedua ini sebagai klien yang kedua ini Windows XP yang kita gunakan untuk memblokir situs website dari game online. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan beralih ke VirtualBox. Kita buka VirtualBox. Nah, lanjut kita ke VirtualBox, kita buka mikrotik. Ini saya sudah membuka mikrotiknya. Nah, setelah kita buka mikrotik, maka tampilan mikrotiknya akan berubah seperti itu. Kemudian kita login ke Winbox. Di sini saya akan mencari file Winbox. Nah, itu aplikasinya, kita klik saja. Nah, setelah selesai, kita jangan lupa kita sambungkan dulu. Untuk mengakses Winbox ini kita sambungkan ke jaringan internet dulu supaya Winbox ini bisa login. Kemudian klik connect. Kita tunggu sampai loginnya selesai. Nah, klik OK saja. Setelah itu kita ke menu IP. Kita klik menu IP. Setelah ke menu IP, ke DHCP client. Klik. Nah, di DHCP client ini kita klik tanda plus atau tanda tambah itu add. Nah, kita tambah. Kemudian untuk Ethernetnya itu saya ganti menjadi Ethernet 3. Dan untuk default route distance itu saya ganti 0. Kemudian kalian klik saja apply. Kemudian OK. Nah, ini saya close. Sebelumnya ini saya sudah menyiapkan juga, dan langkah-langkahnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Ini dan hasilnya itu seperti pada gambar tersebut. Itu hasilnya. Kemudian kalian close saja. Lanjut kita ke address. Klik address. Nah, setelah di address, kalian klik add lagi. Kemudian tambahkan IP-nya. Di sini saya menambahkan IP 192.32.17/. Maaf untuk slashnya tadi /26 karena saya absen ganjil tadi, kesalahan. Nah, untuk Ethernetnya kita pakai Ethernet yang kedua. Setelah itu kalian klik apply. Setelah itu OK. Langsung kita close. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti itu. Nah,
untuk yang Ethernet ketiga ini tuh IP secara otomatis yang kita dapatkan dari wireless atau internet kita, dari WiFi. Ini langsung muncul di Ethernet 3, karena Ethernet 3-nya itu merupakan internet, sambungan internet. Langsung close. Nah, setelah itu langsung ke DHCP server. Nah, di DHCP server ini kita klik DHCP setup. Kemudian untuk Ethernetnya tetap Ethernet 2. Kemudian langsung klik next. Kita next terus aja. Nah, setelah kita next nanti, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti itu. Karena ini saya sudah menyiapkan tadi, akan berubah menjadi seperti ini tampilannya. Karena kita juga menggunakan DHCP untuk IP-nya yang di klien di Windows XP. Setelah itu kita ke firewall. Nah, di firewall ini kita klik NAT. Kemudian klik tanda tambah atau add. Nah, kemudian kita ke general. Nah, di general ini pilih script-NAT, src-NAT. Tuh, kemudian di out interface itu kalian pilih Ethernet 3. Setelah selesai kita pilih Ethernet 3, kemudian ke action. Setelah itu ke Masquerade. Nah, di Masquerade kita cek lagi apakah sudah benar, kemudian klik apply, kemudian OK. Kita close. Itu langkah-langkahnya tadi. Nah, setelah kita langkah-langkah tadi kita OK, kemudian maka akan tampil muncul seperti ini. Karena tadi saya sudah menyiapkan juga, maka akan tampilan seperti itu. Nah, setelah selesai, nah kalian ke command prompt ke Windows XP yang klien pertama, kalian ping Google. Nah, TTL. Nah, di klien ini di Windows XP ini saya menggunakan adapter brick adapter, yaitu untuk kita akses internetnya. Kalau ini sudah TTL, maka kita bisa mengakses website, karena itu juga butuh jaringan internet. Kemudian langsung ke Winbox, klik IP, kemudian ke firewall. Setelah ke firewall, kalian ke layer 7 protocols, kemudian ke add. Setelah itu kalian tuliskan blog YouTube. Nah, di sini kita akan tuliskan script. Nah, saya punya scriptnya. Kita copy saja untuk scriptnya ini. Kemudian habis di copy, kita pastekan di kolom tadi, di kolom Winbox tadi. Nah, sebelumnya ini kita hapus dulu. Nah, kalian klik apply, kemudian OK. Setelah itu kalian close. Nah, setelah kalian klik apply kemudian OK, maka akan muncul tampilan seperti tampilan tersebut. Karena saya tadi sudah menyiapkan. Lanjut ke filter rules. Ke add.
tanda tambah itu, kemudian kita ke general. Setelah itu chain ini kita isi forwards. Nah, untuk search address ini kita isikan IP dari DHCP XP, Windows XP tadi yang klien. Caranya kita klik start, kemudian lanjut ke control panel. Setelah di control panel kita ke network and internet. Nah, setelah itu ke network connection. Nah, di situ ada local area net connection. Kita klik kanan, kemudian kita klik status. Setelah di status ini kita ke support. Kita cari tahu wifi-nya. Wifi IP DHCP-nya 192.168.43.219. Kemudian langsung tuliskan saja untuk IP DHCP-nya 192.168.43.219. Nah, untuk interface-nya ini kalian klik Ethernet 1. Kemudian lanjut ke action. Actionnya ini kita pilih drop. Nah, drop ini fungsinya itu untuk memblokir situs. Kemudian layer protokolnya ini langsung secara otomatis akan berganti nama menjadi blog YouTube, karena yang kita tuju adalah blog YouTube. Ini sudah benar drop. Langsung kemudian klik apply, kemudian OK, silang. Nah, di sini sudah terlihat bahwa hasilnya akan berubah menjadi seperti itu. Kemudian close saja. Setelah di close, kalian cek di virtual Windows XP yang klien pertama. Klik start, kemudian ke Internet Explorer. Nah, kalian ketikkan saja YouTube. Nah, ini kita tunggu, masih loading. Nah, setelah itu kalian klikkan saja YouTube. Nah, di situ sudah terbukti kalau YouTube-nya itu berputar. Berarti ini website YouTube ini sudah tidak bisa dilihat lagi karena kita sudah memblokir situsnya. Berarti untuk blokir sosmed ini kita sudah berhasil.